ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. خصوصا Syekh Muhyiddin Al-Qadir Jilani wa jamaah syekhina wa khususan muallifi hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sekarang pengajiannya tentang fikih. Adabu dukhulil masjid. Bismillahi awwala wa akhirahu. Adabu dukhulil masjid. Nerangkan tata keramanya masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjidi faqaddim rijlakal yumna wa qul Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Adab menerangkan tentang masuk ke dalam masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Ketika Anda memasuki ke dalam atau masuk ke dalam masjid, maka dahulukanlah kaki yang kanan. Jadi masuk ke dalam masjid, ini tata keramanya orang masuk ke masjid. Jadi jangan celanang saja. Masuk ke dalam masjid, kaki yang kanan didahulukan. Ini hukumnya sunnah. Wakul, kemudian setelah kita menginjak kaki yang kanan, sambil baca doa, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Nah, itu doanya orang masuk ke dalam masjid. Baca sholawat, terus baca doa ini, Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Nah, itulah doa masuk ke dalam masjid. Ulangi, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallim. Allahumma gfirli zunubi wabtahli abwaaba rahmatik. Wa ma ra'aita fil masjidi ma yabi'u au yabta'u faqul la arbahallahu tijarataka. Ketika sampean masuk ke dalam masjid lalu melihat orang yang jualan di dalam masjid. Masuk ke dalam masjid, ada kan kadang-kadang orang masuk ke dalam masjid terus ada orang jualan di masjid kan? Terutama kan di Jakarta banyak. Sambil jualan, bahkan kadang-kadang sudah khutbah masih belum ikut jualannya. Lihat di depan masjid atau di atas masjid ada orang yang jualan. Entah itu jualan minyak wangi, jualan kupiah, dan lain-lainnya barangkali. Maka mayyabi'u au yabta'u. Jualan atau orang yang membeli jualannya itu. Fakul, maka ucapkanlah la arbahallahu tijarataka. Sampai doai akhirnya. Ini diperintah suruh doai. Ya Allah, semoga orang yang jualan itu tidak mendapatkan untung. Kenapa? Karena jualan di dalam masjid. Itu sudah menyalahi aturan. Jualan di dalam masjid, apalagi pas hari Jumat. Jadi kalau bisa ya jangan di dalam masjid. Ada kan? Pernah lihat nggak? Nah itu diperintah supaya kita doakan yang jualan tidak beruntung. Makanya masjid itu sangat mulia. Karena masjid itu
ibadah, tempat munajat, tempat kita curhat kepada Allah, tempat kita memohon kepada Allah, tempat kita mengadu kepada Allah, yaitu masjid. Nah, sehingga di dalam masjid itu banyak pahala-pahala, banyak keberkahan-keberkahan, banyak turunnya rahmat di dalam masjid. Jadi sehingga pakai aturan, pakai tata krama. Jadi kalau ada orang jualan di dalam masjid, diperintahkan suruh doa, yaitu doanya la arbahallahu tijarotaka. La arbahallahu tijarotaka. Semoga orang yang jualan dan orang yang beli, dua-duanya itu tidak beruntung. Yang jualan tidak beruntung, yang beli tidak dapat beruntung. Karena sudah menyalahi etika di dalam masjid. Ini perlu diperhatikan. Wa idza ra'aita fihi may yansudu dolatan fakul li iradatillahi alaika dolatak. Dan ketika sampean melihat di dalam masjid ada orang kehilangan, makanya di dalam masjid itu bagusnya jangan bawa barang yang berharga. Kayak di kota-kota itu sebenarnya sudah ada tulisan, hati-hati barang Anda. Sebab kadang-kadang orang lagi sholat, lagi jamaah, terus ada yang tidak diinginkan. Orang-orang yang emang sengaja nyarinya di tempat sholat. Ada kan sekarang? Banyak juga. Nah itu sehingga saking menjaga etika di dalam masjid, ketika ada orang kehilangan harta bendanya yang dibawa ke masjid itu, suruh mengucapkan kepada orang yang hilang dan mencari barangnya itu, suruh la raddallahu alaika dolataka. Ya Allah, semoga orang yang hilang harta bendanya di dalam masjid itu tidak ketemu. Itu diperintah begitu sehingga itu. Kenapa? Karena sudah menyalahi etika di dalam masjid. Nah, ini tata keramanya. Makanya kalau masuk ke masjid tujuannya apa sih? Tujuannya kita untuk mendekatkan diri, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu. Nah, sedangkan harta benda itu sementara lepaskan dulu. Jangan dibawa ke dalam masjid yang berharga-berharga itu. Jadi nanti apa? Efeknya banyak. Sehingga barang bawaan yang berharga itu kita sholat nggak akan khusyuk. Mikirin nanti ada yang ngambil nggak, ada yang ngambil nggak, ada yang nyuri nggak. Sendal pun begitu. Jangan yang bagus-bagus lagi, japit saja. Japit aja kadang-kadang sudah nggak ada. Ya kan? Ya kalau kayak di sini sih aman. Tapi kalau di masjid-masjid umum biasanya pas pulang kakinya nggak pakai sendal. Makanya jangan yang bagus-bagus. Pas giliran Allahu Akbar mikiri sendal saya nanti ada yang nyuri nggak? Kadang-kadang ditipin kadang udah persediaan di dalam masjid-masjid umum di kota-kota atau di mana sediaan kan ada marbot ataupun ininya kan yang menitipkan sandal. Ngasih 2.000 buat pasukan masjid aja kadang-kadang sayang. Ditinggal pas giliran pulang nggak ada sendalnya. Sampean pas sholat pasti mikirin sendal. Sehingga dicuri. Maka kalau dicuri terus hilang, ini diperintah doakan orang yang mencari sendal tersebut yang hilang itu jangan sampai ketemu sendalnya. Suruh doaan begitu. Kenapa? Karena sudah menyalahi kita lagi ibadah, kita mau mendekat diri kepada Allah, ternyata bukan sejatinya. Yang dipikirkan cuma sendal yang dibawa. Allahu Akbar, sendal saya hilang kan nanti ya? Sendal saya ini nyuri enggak? Pernah enggak sampai pikiran begitu? Pernah enggak? Pasti pernah. Ya kalau di sini sih enggak aman, kalau di sini sih pesantren. Itu kalau di kota-kota itu pasti begitu.
Apalagi bawa sepatu masih bagus lagi. Udah bagus, mahal, baru semir. Udah. Saya tadi tahunya hilang dititipkan aja. Padahal 2000 eman masuk untuk kotak masjid itu sebenarnya. Tapi sayang kadang-kadang 2000 ini saking kikirnya orang itu akhirnya hilang. Sehingga diperintah doakan orang yang hilang itu jangan ketemu barang hilangnya. Nah ini perlu diperhatikan sampean ini. Ini kadang-kadang barang sepele tapi banyak yang terjadi kalau di masjid-masjid umum biasanya begitu. Kalau yang jepit kan udah nggak bakalan mikirin pasti. Makanya bawa aja sendal jepit. Harganya berapa berarti kan udah. Pas giliran hilang pun palingnya udah nggak bakal nyariin. Tapi kalau yang mahal pasti sampai putar kan begitu. Apalagi sepatu yang mahal. Ini yang perlu diperhatikan. Kadzalika amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza dakhaltal masjida fala tajlis hatta tusalliya rak'atay tahiyati. Ketika Anda masuk ke dalam masjid, itu jangan buru-buru langsung duduk. Sholat dulu, diperintah oleh Rasulullah. Sholat dulu karena kita lihurmatil masjid. Memuliakan masjid. Masuk ke dalam masjid, jangan dulu duduk, tapi laksanakan 2 rakaat namanya sholat tahiyatil masjid. Diperintah oleh Rasulullah. Itu sunnah akad. Ada nggak yang langsung masuk? Terus kalau nggak punya air wudhu yang ambil wudhu, punya air wudhu langsung sholat, enggak kan? Belum kan? Ya laksanakan ini juga masjid sama. Laksanakan yang begitu itu perintah Rasul karena kita memuliakan baru masuk masjid. Kalau kita pakai etika, adab-adab, akhlak-akhlak, peraturan-peraturan masuk masjid itu sudah jadi ibadah semua. Jadi ibadah semua. Masuk mau tadi melepas sendal, masuknya nginjak ke pertama itu kaki kanan. Nanti keluar, di sini adab keluarnya masjid juga sama. Nah caranya bagaimana? Pakai sendal. Sampean lepas dulu. Jadi lepasnya sendal itu kaki kiri dulu. Injek kaki kiri sendalnya itu baru lepas kaki kanan. Injek naik kaki kanan. Begitu caranya. Akhlaknya itu. Nah setelah itu kita ngambil kita sholat tahiyatul kalau sudah punya air wudhu. Kalau belum berarti kita ngambil air wudhu dulu. Tuh. Sangat luar biasa pahalanya untuk kita menghormati masjid itu. Dan itu sudah menjadi perintah dan sunnah Rasulullah. Etika Rasulullah begitu. Jadi kita masuk ke masjid itu sudah nyambung kepada Allah. Masuk ke masjid sudah menyambung kepada Allah. Makanya serba ibadah di dalam masjid. Demikianlah. Mungkin nggak banyak-banyak, mangga yang mau bertanya tentang fikih apa saja. Tentang masalah akhlak, masuk masjid, tentang akhlaknya sholat, tentang akhlaknya wudhu, mangga dipertanyakan.